Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Dwi Kalisa. Di sini saya akan menjalankan Microsoft Access dalam pencatatan keuangan rumah tangga. Microsoft Access merupakan salah satu aplikasi pengolah basis data yang dapat digunakan untuk membangun sistem pencatatan keuangan rumah tangga secara terstruktur, cepat, dan mudah dipelajarin. Dengan fitur-fitur seperti tabel, query, form, dan report, Access memungkinkan pengguna untuk membuat sistem yang bekerja secara otomatis dalam menghitung pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir. Dan di sini saya sudah membuat tabel, query, form, dan report. Langkah pertama, kita akan membuka form anggota keluarga. Di dalam form anggota keluarga yaitu ada ID anggota, nama anggota, dan hubungan. Di sini sudah ada beberapa data seperti ayah, ibu, anak, dan anak. Kemudian kita akan membuat data baru. Nama anggota misalnya Alif, hubungan yaitu anak. Kemudian kita save dan kita lihat di tabel anggota keluarga apakah data otomatis masuk. Dan ia sudah otomatis masuk. Kemudian kita buka form kategori. Di form kategori ada ID kategori, nama kategori, dan keterangan. Di sini sudah ada beberapa data. Kemudian kita akan membuat data baru, misalnya kategorinya belanja pakaian, belanja baju, keterangannya yaitu baju dan pakaian dan perlengkapan. Kemudian kita save dan kita lihat di tabel kategori apakah sudah masuk, dan ia sudah ada di tabel kategori. Kemudian kita masuk di tab from transaksi. Di sini di from transaksi ada ID transaksi, tanggal transaksi, deskripsi, jenis, jumlah, ID kategori, nama kategori, dan keterangan. Dan ada detail transaksinya. Di sini sudah ada beberapa data. Kemudian kita akan membuat data baru. Tanggal transaksinya misalnya Januari tanggal 25 2006. Deskripsinya yaitu internet atau TV. Jenisnya yaitu pengeluaran. Misalnya jumlahnya 250.000. Nama kategorinya kita isi dulu supaya ID kategori terisi otomatis. Nama kategorinya yaitu sama dengan kayak deskripsi di atas, internet atau TV. Kemudian kita isi keterangannya dan di sini ID kategorinya sudah muncul otomatis. Keterangannya yaitu pemakaian internet dan TV kabel. Kemudian kita isi ID anggota, siapa yang bayar ini. Kita pilih nomor 1. Kemudian kita masukkan presentase yang ada di detail transaksi. Maksud dari presentase tersebut yaitu presentase dalam pencatatan keuangan rumah tangga dipakai untuk membagi pengeluaran dan pemasukan secara teratur supaya uang tidak habis untuk satu kebutuhan saja. Jadi misalnya kita di sini masukkan presentase 10% saja. Kemudian kita save dan kita lihat di tabel transaksi apakah sudah otomatis terisi. Dan iya sudah ada di tabel transaksi. Kita lihat di tabel kategori apakah ada.
dan sudah ada juga di tabel kategori. Kemudian kita akan buka from tabungan. Di sini ada ID tabungan, ID anggota, nama, jenis transaksi, jumlah terkoreksi, dan saldo akhir. Di sini sudah ada beberapa tabungan, data tabungan. Kemudian kita mencoba buat data baru. Misalnya Ibu Naraya, jenis transaksi misalnya pemasukan. Ini pemasukan berarti kita menabung misalnya 200.000. Enter. Kemudian kita pencet tombol save dulu. Ketika kita pencet tombol save, saldo akhirnya bakal otomatis bertambah. Dan bertambah saldo akhirnya yang tadi yang sebelumnya 500 sekarang jadi 700.000. Selanjutnya kita ke from porsi keuangan per anggota. From porsi keuangan per anggota ini berdasarkan dengan query porsi keuangan per anggota. Kita buka query porsi keuangan anggota di desain view-nya. Query porsi keuangan per anggota ini untuk melihat porsi keuangan per anggota setiap transaksi. Di query ini sudah ada kriterianya, yaitu from sudah ngefilter berdasarkan nama anggotanya. Jadi kalau misalnya kita ngebuka from porsi keuangan anggota, kita harus memasukkan nama anggota terlebih dahulu. Misalnya Naraya, lalu kita pencet OK, dan bakal di sini akan muncul porsi keuangan Naraya. Kemudian kita di sini akan mencetak laporan transaksi harian. Kita buka dulu from transaksi, kemudian di sini ada cetak laporan. Kita lihat apakah sudah masuk data yang baru tadi di laporan. Kita gedekan dulu, dan ternyata sudah masuk dia di laporan ini. Dan kita close print preview, terus kita mau mencetak laporan porsi keuangan. Selanjutnya di sini saya akan mencetak laporan porsi keuangan per anggota. Kita buka dulu from porsi keuangan anggota. Misalnya kita mau cetak laporannya Naraya. Kita ketik dulu Naraya. Di sini akan muncul porsi keuangan Naraya saja. Lalu di sini kita cetak laporan. Kita ketik lagi nama Naraya. Oke. Dan di sini bakal muncul laporan nama Naraya saja dan ada totalnya. Baik, kemudian kita akan melanjutkan menjalankan from saldo bulanan. Kita buka from saldo bulanan, kita isi tanggalnya, misalnya tanggal 5 bulan 1 2026. Kemudian kita masukkan bulannya, yaitu Januari 2026. Ini tanggal dan bulannya sesuai dengan data yang kita isi ya. Terus kita pencet tombol save. Kita buka di query saldo bulan apakah data otomatis, dan ya sudah otomatis langsung tanggal 05 bulan 1 2026, bulannya Januari 2026, dan di sini ada saldo pemasukan, saldo pengeluaran, dan ini sudah saldo akhirnya, yaitu pemasukan dikurang dengan pengeluaran. Sudah otomatis di query saldonya. Terus misalnya kita preview reportnya, dan ya di sini sudah ada laporan saldo bulanannya, yaitu tanggal 5 bulan 1 2026, bulannya Januari 2026. Query pemasukan, query pengeluaran, saldo bulanan, dan ya betul. Oke, baik. Demikian video yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.